Halo teman-teman, kembali bersama kami di YouTube channel terkeren abad ke-21 Samuel Mikola. Kali ini kami ingin mengobati rasa kangen kalian dengan sesuatu yang baru, yaitu film-film yang lebih seru, menegangkan, dan pastinya bikin terharu. Di video kali ini, kita akan menceritakan film San Andreas. Film yang dirilis tahun 2015 ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, atau akrab kita sapa dengan The Rock. Film ini mengisahkan tentang gempa bumi hebat disertai tsunami dahsyat yang menghantam San Francisco. Langsung saja kita simak alur ceritanya ya. Film dimulai saat seorang wanita sedang mengendarai mobil di lembah yang terjal. Tiba-tiba, tanah longsor dan mendorong mobilnya ke jurang. Beruntung saja, mobilnya masih tersangkut di tebing. Sebuah helikopter regu penyelamat Los Angeles segera datang untuk membantu wanita itu. Mereka didampingi oleh seorang reporter dan kameramen yang akan langsung meliput aksi penyelamatan tersebut. Mereka melihat mobil wanita itu di lembah yang sangat sempit. Sang pilot yang bernama Raymond Gaines, atau yang biasa dipanggil Ray, merasa yakin bisa membawa helikopter lebih dekat dengan mobil wanita tersebut. Setelah berada cukup dekat, seorang regu turun ke bawah untuk menyelamatkan si wanita. Tapi sayangnya, dia tersangkut dan helikopter itu jadi kehilangan keseimbangan. Ray kemudian meminta co-pilot untuk mengambil alih kemudi, sementara dia turun untuk membantu rekannya. Ray berhasil menyelamatkan wanita itu persis sebelum mobilnya terjatuh ke dasar jurang. Ray dan rekan-rekannya kembali ke markas mereka. Ray cerita kalau dia akan ambil cuti untuk mengantar anaknya sekolah sekaligus liburan bersama ke San Francisco. Ray pulang ke rumah sambil menelpon anak perempuannya Black. Black meminta Ray untuk membawakan kunci sepeda ke rumah ibunya. Ternyata Ray dan istrinya sudah berpisah rumah dan akan bercerai. Ray mencari kunci itu di kamar Black dan tak sengaja menemukan foto-foto kenangan mereka dulu. Di sisi lain, Dr. Lawrence Hayes, seorang profesor seismologi atau pengamat gempa sedang mengajar di kelas. Kemudian, rekannya, Dr. Kim Park datang ke ruang kerjanya. Dengan antusias, Dr. Kim memberitahu dia jika ada gempa-gempa kecil yang terjadi di Nevada yang bisa mereka teliti. Mereka langsung berangkat ke Hoover Dam. Dr. Kim berada di dalam bendungan untuk menghitung getaran gempa-gempa kecil, sementara Dr. Lawrence memantau di atas. Tiba-tiba, gempa itu berubah menjadi gempa yang sangat besar. Dr. Lawrence memperingatkan orang-orang untuk segera keluar dari bendungan itu. Dr. Kim berusaha keluar dari sana secepat mungkin dan dia berlari menuju ke arah Dr. Lawrence. Tapi di tengah jalan, dia melihat seorang anak perempuan yang sangat ketakutan. Dr. Kim menggendong anak itu dan lanjut berlari sekuat tenaga. Sayangnya, retakan-retakan di bendungan semakin besar. Dia melempar anak itu kepada Dr. Lawrence, tapi naas, Dr. Kim terhantam air bendungan dan mati. Ray mendapat pesan dari atasannya kalau terjadi gempa bumi yang besar di Nevada. Semua regu penyelamat diminta untuk segera membantu. Ray lalu mendatangi Black untuk mengantar sepedanya. Di sana dia bertemu dengan ibunya Black, Emma, dan juga kekasih barunya Daniel. Black mendengar berita gempa yang terjadi di Nevada. Dia meyakinkan ayahnya kalau dia bisa pergi sendiri ke San Francisco dan ayahnya bisa fokus bekerja. Daniel yang mendengarkan itu menawarkan diri untuk menemani Black karena kebetulan dia juga akan menghadiri rapat di sana. Ray yang mendengar itu sangat sedih. Dia pergi dengan kondisi kesal kepada Emma. Lalu dia bersiap-siap untuk berangkat ke Nevada. Black berangkat ke San Francisco dengan pesawat pribadi Daniel. Daniel bercerita kalau dia memiliki proyek gedung bertingkat yang akan menjadi gedung paling tinggi di San Francisco. Mereka akhirnya sampai di bandara dan langsung menuju ke gedung pertemuan Daniel. Daniel menemui rekannya dan sementara Black menunggu di lobi. Black melihat seorang pria dan mengajaknya berkenalan. Pria itu bernama Ben dan dia bersama adiknya, Ollie. Ben datang untuk wawancara kerja. Sementara menunggu Ben di wawancara,
Black mengobrol dengan Ollie. Sementara itu, Dr. Lawrence kedatangan reporter yang ingin meminta informasi terkait gempa bumi yang terjadi di Hoover Dam. Saat sesi wawancara dimulai, tiba-tiba muridnya memberikan laporan jika telah terdeteksi getaran-getaran lain di sepanjang jalur San Andreas. Dr. Lawrence memperkirakan getaran-getaran itu bisa menjadi gempa di berbagai tempat dan berakhir dengan gempa yang sangat hebat di San Francisco. Di sisi lain, Emma sedang makan siang dengan Susan, kakaknya Daniel. Teleponnya berbunyi dan ternyata Ray yang menelponnya dari helikopter untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin. Tiba-tiba di restoran itu terjadi gempa bumi yang hebat. Ray langsung menyuruh Emma untuk segera menuju ke atap gedung dan dia akan segera menjemputnya. Seketika orang-orang menjadi panik dan situasi menjadi sangat kacau. Emma berusaha mengajak Susan dan juga yang lainnya untuk ke atap, tapi tidak ada yang mendengarkan Emma. Semua orang berlari ke bawah. Emma kemudian menuju ke atap dan gedung itu mulai roboh. Emma mencoba bertahan dan akhirnya dia melihat helikopter Ray datang. Tapi gedung itu hampir saja terbakar. Ray melemparkan tali dan Emma segera berlari untuk meraih talinya. Tiba-tiba gedung yang lebih tinggi di samping mereka roboh. Badai asap dan puing mengenai Emma. Ray tidak bisa melihat Emma, tapi dia segera menarik tali itu dengan harapan Emma sudah menggenggam talinya. Beruntung saja, Emma berhasil naik ke dalam helikopter. Mereka langsung segera pergi dari sana sambil berusaha melewati gedung-gedung lain yang berjatuhan. Kembali ke San Francisco, Daniel telah selesai menghadiri rapatnya dan mengajak Black pergi. Saat mobil mereka masih berada di dalam tempat parkir, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Daniel langsung segera menyuruh sopirnya untuk melaju dengan cepat. Namun sayangnya, mereka malah terjatuh ke lantai bawah. Reruntuhan bangunan menimpa mobil itu dan menyebabkan sopir mereka mati. Black sangat terkejut dan kakinya juga terjebak di bawah kursi. Daniel meninggalkan Black dan masuk ke dalam gedung untuk meminta bantuan. Sambil menunggu bantuan, Black berusaha mengambil tasnya dan menelpon ayahnya. Black meminta pertolongan. Tapi sayang, belum selesai berbicara, jaringan teleponnya mati. Situasi di dalam gedung juga sangat kacau. Daniel berusaha meminta pertolongan kepada petugas, tapi lantai atas gedung runtuh menimpa petugas itu. Daniel yang sangat kaget segera pergi dari sana dan meninggalkan Black sendirian di tempat parkir. Ben dan Ollie yang mendengarkan percakapan Daniel langsung segera menuju ke tempat parkir untuk menolong Black. Ben dan Ollie mencoba mengangkat balok yang menahan mobil itu. Ben menemukan dongkrak di bagasi. Tapi dongkrak itu tidak cukup tinggi untuk menaikkan balok yang menahan kaki Black. Ben kemudian punya ide lain dengan mengempeskan ban mobil itu dan akhirnya kaki Black bisa lepas. Ben kemudian menarik Black dari mobil dan mereka bergegas pergi keluar gedung itu. Black ditemani Ben dan Ollie pergi mencari toko elektronik terdekat untuk bisa menghubungi ayahnya. Mereka menemukan sebuah toko dan mencari telepon. Black berhasil menghubungi Ray. Emma menanyakan keadaan Black. Dan Black bercerita kalau dia baik-baik saja. Tapi Daniel meninggalkan dia dan Black ditolong oleh Ben dan Ollie. Emma yang mendengarnya sangat kesal. Black kaget sekaligus senang karena ternyata ayah dan ibunya bersama. Ray menyuruh Black untuk ke menara yang paling tinggi di kota. Mereka berjanji bertemu di Menara Colt dan orang tuanya akan segera menjemput Black di sana. Sementara Daniel sendiri sedang berjalan mengikuti rombongan orang-orang yang akan dievakuasi. Tapi gedung-gedung tinggi mulai runtuh. Daniel mencoba bertahan pada sebuah tembok. Di kantornya, Dr. Lawrence dan murid-muridnya masih melakukan pemantauan. Setelah gempa terjadi di San Francisco, mereka mendeteksi getaran yang jauh lebih besar. Dr. Lawrence meminta reporter melakukan siaran untuk bisa memperingatkan semua orang. Mereka khususnya mengingatkan orang-orang di San Francisco untuk segera pergi berlindung ataupun bertahan karena mereka akan diserang gempa yang jauh lebih hebat lagi. Ray dan Emma dalam perjalanan untuk menjemput Black ke San Francisco. Emma senang karena Ray menyebut nama Mallory, anak mereka yang sudah meninggal. Itu pertama kali Emma mendengar Ray menyebut nama Mallory setelah sekian lama. Saat mereka melewati Bakersfield, tiba-tiba helikopter Ray mengalami kerusakan. Mereka terpaksa mendarat darurat di sebuah mall. Di sana sedang terjadi kerusuhan.
orang-orang menjarah mall itu. Ray dan Emma bergegas pergi. Mereka mengambil alih truk milik orang lain dan segera melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Emma kembali membicarakan kematian Mallory. Ray menghindar, dan itulah yang membuat Emma kesal kepadanya sehingga berniat bercerai. Kemudian, dia melihat ada orang yang memperingatkan mereka untuk segera berhenti. Beruntung, Ray masih bisa menghentikan mobilnya karena ternyata jalan di depan mereka terputus. Mereka turun dari mobil dan melihat jurang yang lebar dan sangat dalam. Ternyata, patahan San Andreas terlepas akibat gempa-gempa yang terjadi. Ray dan Emma kembali dan berterima kasih kepada pasangan suami istri yang memperingatkan mereka. Ray kemudian melihat topi perusahaan penerbangan yang dikenakan oleh pria itu. Pria itu mengantar mereka ke hanggar atau tempat parkir pesawat. Ray memberikan truknya kepada suami istri itu, sementara mereka melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Sebelum berangkat, akhirnya Ray bercerita soal kematian Mallory. Mereka flashback pada kejadian beberapa tahun lalu saat adiknya Black, Mallory, meninggal karena kecelakaan saat berlibur. Ray sebenarnya merasa sangat bersalah atas kematian putri bungsunya. Mereka saling memaafkan dan bertekad untuk menyelamatkan Blake. Lalu mereka berangkat. Di San Francisco, Black, Ben, dan Ollie masih berjalan menuju ke Menara Colt. Black juga mengambil walkie-talkie di mobil pemadam kebakaran untuk bisa selalu mendapat informasi. Tapi sayangnya, menara yang mereka tuju sudah terbakar. Black langsung menyiapkan rencana untuk menuju ke tempat tinggi lainnya. Ollie melihat dari petanya kalau mereka bisa pergi ke Bukit Knob di arah sebaliknya. Ben kurang setuju dengan ide itu karena hanya mereka yang akan pergi ke sana dan belum tentu ayahnya Black bisa menjemput mereka. Tapi Ollie meyakinkan Ben kalau mereka bisa yakin dengan rencana Black. Akhirnya Ben setuju dan mereka menuju ke Bukit Knob. Ray dan Emma hampir sampai di San Francisco, tapi Ray tidak menemukan tempat untuk mendaratkan pesawatnya. Mereka terpaksa turun dengan parasut dan mendarat di sebuah stadion olahraga. Gempa hebat yang diprediksi oleh Dr. Lawrence terjadi. Black, Ben, dan Ollie mencoba bertahan di jalan. Black melindungi Ollie, sementara Ben terluka karena terkena serpihan kaca gedung yang jatuh. Ray dan Emma yang baru keluar dari stadion juga merasakan gempa itu. Ray menyuruh Emma untuk berlindung di samping stadion. Ray juga membantu orang-orang di sana dan mengantar mereka ke tempat yang aman. Saat gempa sudah berhenti, Ray dan Emma melihat jalan menuju ke Menara Colt sudah tertutup. Ray tidak kehabisan akal dan mereka melanjutkan perjalanan dengan bot. Blake mengobati luka Ben dan mereka melanjutkan perjalanan ke Bukit Knob. Di bot, Ray melihat kalau Menara Colt sudah terbakar dan tidak mungkin Black ke sana. Sewaktu memikirkan rencana lain yang dibuat Black, tiba-tiba air pantai mulai surut. Mereka langsung segera pergi dari sana. Ben masih kesakitan, tapi Black mendengar dari walkie-talkie jika kota akan segera terkena tsunami. Mereka bergegas menuju ke gedung tinggi terdekat yang dibangun Daniel. Ray berencana melewati gelombang tinggi air. Dia mengendarai botnya, menanjak melewati gelombang. Hampir saja mereka tertabrak kapal kargo yang membawa kontainer. Ray berusaha menghindar dan berhasil melewati kontainer-kontainer yang terjatuh. Tapi kapal besar itu terbawa gelombang air dan menabrak jembatan. Kontainer menimpa orang-orang di jembatan itu termasuk Daniel. Dia pun tewas. Jembatan itu tenggelam dan air semakin masuk ke dalam kota. Black, Ben, dan Ollie telah naik ke gedung yang dibangun Daniel. Tapi, karena tangga darurat terputus, mereka tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Air menghantam mereka. Mereka mencoba bertahan pada benda yang terapung. Tapi air masih terus naik dan mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka menemukan jalan lain untuk ke atas. Black lalu memeriksa luka Ben dan meminta Ollie untuk mencari air bersih. Sementara Ray dan Emma mencoba melewati reruntuhan. Mereka berusaha mencari Black ke gedung-gedung yang lebih tinggi karena yakin anak mereka masih hidup.
Saat Ollie sedang mengambil air, di balik kaca dia melihat ada orang yang mengendarai bot. Ollie berteriak, dan Black datang kemudian melihat orang tuanya di bot. Black berusaha memanggil ayah dan ibunya, tapi mereka tidak bisa mendengarnya. Ollie kemudian mengarahkan lasernya untuk menarik perhatian. Akhirnya, Ray dan Emma melihat mereka. Ray dan Emma senang sekali. Tapi sayangnya, gedung itu akan segera tenggelam. Air kembali menyapu lantai mereka. Black mencoba berpegangan, sedangkan Ollie terbawa arus hingga ke tempat Ben berada. Air semakin tinggi. Ben membawa Ollie ke tempat yang lebih aman. Dia ingin kembali menyelamatkan Black, tapi gedung itu kembali terguncang dan tenggelam. Ray dan Emma mendekat ke gedung itu. Ray meminta Emma mengambil alih kemudi, sementara dia akan berenang ke dalam gedung untuk menolong Black. Black masih terjebak di dalam air dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ray kemudian melihat Black di balik kaca. Dia berusaha mengeluarkan Black. Air semakin tinggi dan Black merasa sudah tidak sanggup untuk bertahan karena kehabisan nafas. Ray tidak menyerah karena tidak ingin kehilangan putrinya lagi. Dengan sekuat tenaga, Ray berhasil membuka pintu yang terhalang dan membawa Black ke tempat yang lebih aman. Mereka kemudian bertemu dengan Ben dan Ollie. Ray berusaha membangunkan Black. Dia meminta Ben dan Ollie untuk membobol jendela agar mereka bisa keluar dari sana. Melihat hal itu, Emma segera mengendarai botnya dengan menerobos kaca gedung itu. Mereka semua naik ke bot dan segera pergi. Mereka berhasil keluar dari gedung itu yang akhirnya benar-benar tenggelam seluruhnya. Tapi Black masih pingsan. Ray masih terus mencoba membangunkan Black. Mereka hampir menyerah dan menerima kenyataan kalau Black sudah mati. Tapi Ray tidak patah semangat dan kembali membangunkan Black. Akhirnya Black tersadar dan mereka sangat senang. Warga yang selamat segera dievakuasi ke teluk. Bantuan segera berdatangan. Banyak yang kehilangan keluarga mereka. Ray, Emma, dan Black sangat senang masih bisa berkumpul bersama. Ray juga berterima kasih kepada Ben dan Ollie yang menemani Black selama ini. Film pun tamat. Seru dan menegangkan banget ya teman-teman. Jangan lupa dukung kita terus dengan subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa request film seru apa lagi yang mau kita ceritain. Like dan share juga ya kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.